الذي هداني أن الله يعفو عنه وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة إن الله يحسن العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح توبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis ta'lim, majlis warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis semacam ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sa'ala Ibnu Suriya bin Nabi au Umar amma ya'ti bil wahyi minal malaikah wa qala Jibrilu فقال هو عدونا يأتي بالعذاب ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخسب والسلم فنزل قل من كان عدوا لجبريل وميكال لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Shadaqallahul azim.
Ini ayat turun berkenaan dengan pertanyaan Ibnu Surya, Ibnu Su kepada Nabi SAW, atau dalam riwayat lain kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi ada yang mengatakan ini Ibnu Surya bertanya kepada Nabi, ada yang mengatakan bertanyanya kepada Sayyidina Umar. Apa isi pertanyaannya? Amman ya'ti bil wahyi minal malaikah. Malaikat yang turun membawa wahyu siapakah? Atau bahasa lain, siapakah malaikat yang datang membawa wahyu? Dia tanya kepada Nabi atau tanya kepada Sayyidina Umar. Lalu dijawab, Waqala Jibril, yang datang bawa wahyu adalah malaikat Jibril. Sebagaimana yang kita tahu, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kan. Ya. Lalu mereka menjawab, Waqala huwa aduuna. Jibril itu musuh kami katanya. Bani Israel. Quraisy. Kafir Quraisy di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dia musuh kita itu. Dia bilang dianggap Jibril musuhnya. Ya'ti bil azab. Jibril datang suka bawa azab. Ya. Walau kana Mikail, andai kata yang turun bawa wahyu malaikat Mikail, nah dia demennya Mikail. La amanna, kami mau beriman. Kata siapa? Kata orang kafir kepada Nabi kita Muhammad SAW di zaman itu. Nah, ini mah lagu lama. Ya. Dia pernah minta juga kepada Nabi kita Muhammad SAW, kalau kau bisa bangkitkan orang-orang mati daripada kakek nenek moyang kami itu hidup semuanya. Lalu mereka ngomong, betul kau adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadikan bukit-bukit di Mekah ini jadi emas. Ya. Atau turun para malaikat, lalu malaikat semua ngomong kepada kami bahwa engkau benar Rasul, baru kami mau beriman kepadamu ya Muhammad. Pernah juga begitu. Rasulullah saking tomaknya pengen mereka itu beriman, minta sama Allah salat 2 rakaat. Kata Allah, jangan harapin keimanan mereka. Kalipun dipenuhi apa yang mereka minta, ujung-ujungnya mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Ini sihir nih. Hadza sihrun. Nah, itu lagu lama. Ada gak yang modal begitu manusia sekarang? Udah banyak. Ya. Itu mah cuman alasan doang supaya bisa gak terpenuhi. Gak bakal bisa menurut mereka. Tapi ketika bisa, mereka pakai perkataan, ya kami gak beriman, itu sihir, itu segala macam. Walau kana Mikail la amanna li'annahu ya'ti bil khazab wasilmi. Kalau Mikail mah datang dibawa keberkahan, bawa kesuburan, datang membawa keselamatan. Beda sama malaikat Jibril. Jibril datang bawa azab. Enggak, kami enggak mau beriman katanya. Jadi kalau yang datang bawa wahyu itu malaikat Mikail, baru mereka mau beriman. Ya. Banuzila, lalu diturunkan nih ayat. Qul, katakan ya Muhammad lahum, kepada mereka, orang kafir jahiliyah.
Man kana aduwan li Jibril, siapa orang yang memusuhi Jibril, falyamut ghaidhan, maka matilah dia dalam keadaan marah. Ditafsirin begitu. Fa innahu nazzalahu ayil Qur'ana, maka sesungguhnya Jibril yang datang turun membawa Quran, membawa Al-Quran. Ala qalbika, ke dalam hatimu ya Muhammad. Biiznillah, dengan izin Allah, urusan Allah. Ya. Walaupun pertentangan, tapi yang kaul masyhur, mu'tamad dan kita pegang, Nabi kan ummi ya. Nabi ummi. Makanya Habib Utsman dalam kitab Irsyadul Anam kan anjurin kita berselawat di hari Jumat. Allahumma shalli abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. 80 kali. Nabiyil ummi. Nabi yang ummi, nabi yang enggak bisa baca tapi cerdas. Nabi yang enggak bisa menulis tapi pinter. Ya. Kalau ukuran orang, kalau ukuran manusia ini enggak bisa baca, enggak bisa nulis, bodoh. Waduh, orang dulu banyak yang enggak bisa nulis. Saya punya kakek tapi bukan kakek langsung, ya kakek miring kanan, miring kiri gitu. Ada namanya Guru Tarmun. Guru Tarmun nggak bisa nulis, nggak bisa nulis. Tapi setiap apa yang gurunya ajarin nih masuk nih. Otak dia simpen di dalam hati. Apalah aja deh. Kenal Bang Mus gak? Ustaz Musa Wahid. Dia punya ibu tuh, Kang Urut. Tapi ngajar Al-Ghaid, apal sifat 20. Kitab Tijanud Darari itu kan bahasa Arab gundul. Dia apal. Luar biasa. Dia bagaimana Rasulullah SAW. Kalau manusia biasa nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi Allah berikan dia daya ingat yang kuat. Setiap guru yang ngomong dia langsung bisa hafal. Kan dulu nggak ada sekolah itu orang dulu ya, nggak ada sekolah. Luar biasa. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan jadiin patokan. Kan ada tuh Buya apa siapa itu? Buya ya, Buya yang bilang bohong Nabi umi nggak benar tuh begitu. Memang sih dia maksudnya membela Nabi kita Muhammad SAW. Tapi akhirnya dia menentang para ulama-ulama yang sudah bersepakat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ummi. Ada alasannya kan ummi. Ya dia nggak bisa baca aja masih dituduh yang ngarang Quran ya. Dia nggak bisa menulis, maksudnya nggak bisa menulis dan segala macam. Dikarenakan Quran itu karangan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi. Nah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya masuk ke otaknya dia, tapi langsung ke dadanya. Orang kalau hafalan udah sampai ke dada nih, udah sampai ke hati, nggak perlu mikir. Contohnya nanti Fatihah deh ya. Ada sini yang baca Fatihah pakai mikir. Mikir ya? Sambil baca SMS saya tahu ya. Mata baca ini nih, tapi mulut Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Udah sampai di hati kita. Tapi kalau hafalan baru sampai di otak, maksa otaknya untuk mengingat apa yang dihafal. Tapi kalau sampai di hati sudah.
Maka di sini bahasanya nih Quran itu nazzalahu ala qalbik. Allah turunkan Al-Quran itu di dalam hatimu ya Muhammad SAW. Bukan di otak, di hati. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya tuh Quran? Fungsinya musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya. Ya, qablahu minal kutub, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya. Yang sebelum Quran kan ada Injil, ada Taurat, ada Zabur gitu ya, ada Suhuf. Itu Quran membenarkan semuanya. Ya. Tidak menentang. Ya, kalau Quran menentang kitab sebelumnya berarti wahyu tentang wahyu, nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kecuali kalau kitab itu paslu ya, hah? Palsu apa paslu? Oh palsu karangan manusia. Karena Injil sekarang karangan, ya katanya karangan manusia, ya nggak benar. Tapi kalau yang autentik, yang asli, hanya Quran itu yang keautentikannya ila yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya nggak ada yang bisa berhasil sampai hari kiamat. Mau palsuin Quran ketahuan aja. Mau palsuin Quran ketahuan. Jangan satu ayat, satu apa tuh? Satu kata aja nggak mampu. Ketahuan, pasti ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang hafiz yang Allah titipin Quran itu di dadanya, sehingga mereka pasti mengetahui. Ya. Itu hebatnya Quran, mukjizat. Mukjizat yang terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW. Dulu ada Profesor Marmaduke Victor, itu orang Perancis kalau nggak salah. Ini orang hebat, otaknya tuh luar biasa, bukannya kayak kita. Itu ilmuwan besar. Kerjanya nyelidikin alam semesta segala macam. Satu saat dia ke Selat Gibraltar kalau nggak salah. Itu ada kan pertemuan antara laut apa itu Atlantik dengan laut apa itu? Di situ ada pertemuan dua laut kan, dua air laut. Tapi ini air nggak nyatu. Kayak ada penghalang gitu. Dia selidikin puluhan tahun nggak ketemu jawaban itu. Bertahun-tahun diselidikin. Apa nih yang menyebabkan air nggak? Kan sifat air itu nyatu. Apa sih sifat air? Bahasanya? Senyawa. Dia kalau satu senyawa pasti air sama air kan satu senyawa. Beda air sama minyak. Di kiamat hampir botak air aduk minyak, nggak bakal bisa. Ujung-ujungnya minyak di atas lagi. Karena BJ-nya lebih ringan daripada BJ air, berat jenis ya. Lupa ingat dulu pelajaran tuh. BJ, bukan BJ Habibie, bukan. Berat jenis air lebih berat daripada minyak. Pasti minyak ngambang di atas. Pasti. Ya. Orang makanya ngambil minyak gaharu, bikin minyak gaharu, minyak macam-macam. Itu caranya disuling. Dibakar, terus disuling pakai air. Ntar tuh yang naik ke atas itu yang diambil. Jadi minyak gaharu. Proses pembuatan apa itu? Minyak. Minyak wangi gitu juga, yang asli dari bunga, dari apa itu, proses dihancurin, disuling pakai air. Nanti pasti minyaknya ke atas. Nah ketika dia beda senyawa maka nggak bisa nyampur. Air sama air kan senyawa. Tapi kenapa ini nggak nyampur? Oh tanya nyari soal nyari sini, jawabannya ada di Quran. Ya.
barajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Surah apa itu? Ar-Rahman. Ditunjukin orang Islam, ini agama kami, Tuhan kami, kitab kami udah bicara jauh sebelum Anda menemukan ini fenomena alam semacam ini. Ini udah ada, masuk Islam. Tadinya musuhin Islam banget, musuhin Islam. Ya. Jadi Allah punya cara, kadang-kadang musuh Islam diberikan hidayah jadi pencinta Islam. Di zaman Rasulullah kan banyak tuh. Ya. Umar tadinya benci sama Rasul, jadi orang yang paling cinta. Ya, banyak orang-orangnya. Tapi ada juga cara yang Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kayak Abu Jahal ya. Abu Jahal. Wahudan minadh dhalalah. Quran itu sebagai petunjuk daripada kesesatan. Makanya orang kalau baca Quran, baca aja biar kata nggak paham, baca, resepin. Tuh hidayah Allah nyampe. Biar dia nggak paham. Biar dia nggak paham maknanya Quran, nggak paham penjelasan apa tafsirnya Quran, baca aja. Baca dengan khusyuk, dengan memenuhi hak-hak Quran. Tajwidnya gitu ya. Makharijul hurufnya maksudnya. Penuhi aja. Maka hidayah Allah itu akan sampai kepadanya. Afdalu zikri la ilaha, paling afdal zikir la ilaha illallah. Tapi kalah dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana antum menjadikan bagian Quran, ayat Quran itu menjadi zikir. Zikir mau tidur, Quran kita ambil. Wirid maksudnya wirid. Jadi wirid kita ambil dari Quran. Ya Rasulullah, kulhu. Baca kulhu tiup. Kulhu al-falak an-nas tiup. Baca lagi kulhu al-falak an-nas tiup, usap sampai 3 kali. Baca ayat kursi mau tidur. Atau baca doa Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut 21 kali. Atau baca yang macam-macam, enggak apa-apa baca. Ada orang yang baca apa itu tabarok ya. Al-Muluk sebelum tidur. Baca Al-Muluk 30 ayat. Yang udah hafal kan cepet sebelum tidur. Man qara'a suratal muluk fi kulli lailatin lam yadurrahu al-fatayan. Siapa orang yang membaca surah Al-Muluk setiap malam sebelum tidur, maka tidak akan membahayakan dirinya 2 malaikat yang nanya dalam kubur, Munkar Nakir. Ya, ada tabarok di kepalanya, ada tabarok. Surat Al-Mulk. Boleh baca. Ya. Wa busyra bil jannah, dan sebagai berita gembira dengan surga. Jadi malaikat Jibril itu yang diutus oleh Allah nurunin Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu Quran musaddiqan lima bainah wa hudan wa busyran lil mu'minin, dan bawa kabar gembira buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira buat mukmin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi, siapa orang yang musuhi Allah, menjadi musuh bagi Allah. Wa malaikatihi, musuh malaikat. Wa rusulihi, musuh para rasul. Wa jibrila, musuhin Jibril. Wa mikala, musuhin Mikail. Jadi musuh Allah, jadi musuh para malaikat, musuh para rasul, musuh Jibril, musuh malaikat Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah musuh buat orang-orang kafir. Artinya
orang-orang tersebut kafir udah. Ya musuhin malaikat Jibril kafir. Yang nggak demen malaikat Mikail kafir. Yang nggak demen dari satu di antara para rasul kafir. Makanya kita la nufarriqu baina hadim mir rusuli. Kita orang yang beriman umat Rasulullah la nufarriqu baina hadim mir rusuli. Enggak ada yang kita bedain tuh. Antara satu para rasul dengan rasul lain enggak, kita enggak bedain. Maknanya beriman kepada Nabi Adam, beriman kepada Nabi Nabi Adam, beriman kepada Nabi Allah Isa, apalagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beriman kita. Ya. Makanya dikisahkan itu semua para rasul di dalam Al-Quran supaya kita sedikit kenal dengan para rasul, para nabi. Tapi yang harus kita kenal adalah Nabi kita Muhammad SAW. Harus lebih kita kenal bagaimana bentuk tubuh Rasulullah. Baca dikit-dikit alisnya Nabi bagaimana, hidungnya bagaimana, tangannya bagaimana, jalannya Nabi bagaimana, akhlaknya apalagi deh, perangainya. Itu kenalin dikit. Tak kenal maka tak sayang. Begitu ya. Orang kalau udah kenal pasti timbul rasa senang, rasa cinta. Dan bagaimana mencintai Nabi tapi nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Anda itu. Walaqad anzalna ilaika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut 'alaiha wa biha nubuz insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah karamih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu 'anna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa adhak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.